Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Iya sih. Ini kalian jadi telepon nggak kak? Gangguan nggak sinyal jadi nih. Oke, mungkin Apaan? pingin curcol kali ya, kaitannya dengan overthinking. Aku Iya. yakin Apa? orang seperti Kak Lia itu juga pernah loh ngalami overthinking kayak gitu. Iya, kalau kita lihat dari karakter suaranya sih karakter tinker ya. Iya, tingkat berat dia. Tinker berat berarti over nih. Heeh. Cuman dalam bidang apa kita yang nggak tahu nih kan. Iya kan? Betul. Bisa jadi Bisa janda. enggak, belum. Jangan. Enggak bisa. Enggak. Bisa jadi bidang pekerjaan, ya kan. Bisa jadi overthinking dalam hal kehidupan asmaranya. Itu dia Iya yang susah itu loh. Iya Kalau pekerjaan mungkin masih bisa disembuhin ya. Kalau Tapi asmara. ngefek juga loh. Pekerjaan ngefek ke asmara juga loh Dan kadang. begitu juga sebaliknya Kang, asmara bisa ngefek juga ke pekerjaan. Misalkan dalam hal asmara kita nggak begitu lancar, terkadang bikin mood kita ini apa ya, hilang dalam pekerjaan. Pernah? Iya kan? Pernah? Enggak, saya alhamdulillah masih lancar-lancar aja dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah ganggu loh. Aku pernah sih ngalamin kayak gitu. Jadi misalkan Patah hati gitu. enggak sih, lebih ke ini kadangkala hubungan asmara itu kan kadangkala ya rumah tangga kan juga ada Iya, asmaranya iya, juga iya. kan. Ketika kita punya masalah Trouble di di keluarga. rumah gitu kan. Belum selesai terus kemudian berangkat kerja. Wah, itu Moodnya beda banget ya. Beban banget itu. Bangun moodnya yang susah. Iya kan? Itu betul. Bangun moodnya yang susah. Apalagi sebagai entertainer kan, Heeh. memang harus bisa ini. Nyampe di tempat kerja. Iya. Terus kita harus sudah disiapin semua materi yang mau kita sampaikan gitu. Oke. Tapi karena terngiang-ngiang nih. Yang tadi nih belum kelar nih. Wah, buset. Berarti aku kalau sudah kayak gitu minimal aku butuh waktu 1 jam untuk memulihkan mood. Apa yang dilakukan? Ya aku harus ngobrol dengan orang-orang di Sekitar sekeliling gitu kan. Ngobrolin apa aja. Pokoknya Melupakan bukan yang tadi lah. untuk melupakan sih, Bukan. tapi lebih ke saya harus menemukan titik yang membuat. Jadi gini, kalau kita contoh ya, contoh kalau kita menemukan jalan macet, ya kan kita bisa dongkol kan. Maka hal yang paling mungkin kita lakukan adalah belok kanan atau belok kiri, cari gang gitu kan, Iya, iya, jalan-jalan yang semut masih ya. yang memungkinkan kita. Nah itu seperti itu. Iya, Kita iya. ngobrol itu Cari hanya jalan untuk semut cari, ya. bukan untuk melupakan macetnya. Macetnya masih ada, Betul. gitu loh. Iya, iya, dan kita masih ingat juga ada macet di situ kan. Cuman paling enggak dengan cara kita lewat gang, lorong-lorong gitu kan. Kita bisa jalan lagi lah paling nggak ya. Dan menemukan pemandangan baru. Itu yang bikin kita mood balik ya. Betul. Dan akhirnya kita menemukan relnya, menemukan jalan. Oh ini. Iya Gitu. betul sih. Nah ini juga Kang, dalam hubungan asmara juga terkadang kita menjadi apa ya istilahnya kalau bahasa sekarang itu apa kalau nggak percaya diri namanya imperfect. Introvert. Introvert bukan introvert. Bukan introvert. Imperfect ya. Aku baru Pesimis. Pesimis ya. Apa sih istilah yang keren? Coba diketik imperfect apa sih? Imperfect. Kayaknya sih. Jadi gini, sama pasangan kita Oh, mungkin iya. ya, kita tuh beranggapan kayaknya saya kurang pantas deh sama dia. Dia kayaknya lebih dari saya loh. Gitu loh. Ya ngerasa seperti itu. nggak pas dengan dia. nggak perfect gitu ya. Imperfect ya. Imperfect bener itu. Ngerasa nggak sempurna untuk itu. pasangan kita. Nah itu overthinking tuh. Iya kan? Itu masuk overthinking juga kan? Iya kan? Padahal mungkin pasangan kita memandang kita ya biasa aja, artinya bukan terlalu terus dia merasa lebih tinggi, lebih bagus dari kita, gitu kan? Iya. Terus kitanya yang terlalu berpikir berlebih. Kayaknya saya nggak cocok loh.
Sama halnya di bidang pekerjaan, Kang. Ih, Heeh. kok saya bisa diterima di perusahaan ini ya? Padahal kan gini. Nah, kayaknya saya kurang pas loh kalau saya ditempatkan di sini. Ih, kok saya dapat jabatan ini ya? Itu kalau diucapkan diri sendiri. Cuman kalau diucapkan sama orang lain, kesannya sombong. Itu beda lagi Iya kan? itu. Ya, kok misalkan gini. Misalkan tiba-tiba Iya. aku jadi rektor gitu. Nah, Kok aku jadi rektor sih? Ya. Perasaan aku biasa-biasa sih. Itu kalau Kang Ribut ngomongnya sama saya, terkesan kan, wah ini sombong ya kan. Cuman kalau mikirnya Atau misalkan apa? aku gini, aku kan bukan PNS, kok tiba-tiba jadi menteri ya? itu bisa jadi. Kalau itu bisa sih. Iya, Iya itu kan pilihan politik. Iya sih, iya kan. Ya kan, Dahlan Iskan aja siapa? Heeh. Kan bisa jadi menteri. Nggak ada BUMN, menteri kan? yang dari PNS kan? Iya. Jarang. Ah, ah. Kalaupun emang ada sangat jarang. Mm, mm. Makanya kembali lagi bahwa kita itu kerja di swasta gitu ya. Iya. Ah, ah. Presiden juga swasta. Swasta. Heeh. Iya, betul. Iya kan, bukan pegawai negeri ya. Iya kan? Pak Wali juga iya. Swasta kan. Swasta. Ih, keren swasta. Kepala dinas aja yang PNS. Ah, ya. Mhm. Kita Tapi jangan ngomongin itu deh. Itu sensitif, nanti kita bisa kena pasal. Iya. Kita di radionya ini loh, LPPL loh ini. Kalau kita kena somasi kan jadi asik ya. Heeh. Jangan dong. Rame dong. Mm-mm. Enggak. Nah, jangan Itu lah. tadi kembali ke itu ya, overthinking. Overthinking banyak di banyak bidang ya. Di Heeh. asrama. Di asrama. Tapi di asrama bisa jadi overthinking loh. Apaan? Masuk ke asrama tiba-tiba bayang aja yang aneh-aneh gitu kan. Di sini ada hantu aja. Itu sih pemikirannya si Opik. Kalau itu itu pasti. Kalau itu si Opik. Oke. Bukan hanya di Opik itu asrama. Opik kalau urusan Overthinking kayak gitu tuh. overthinking loh. Overthinking banget. Overthinking. Dengar cicak bersuara aja udah, wah, apa ini? Lihat putih-putih aja bisa jadi Iya. perkara kok. Padahal ini loh, jaket saya Jaket. sampai. Opik terlalu overthinking sih. Kalau untuk urusan horor. Iya. Kalau istrinya itu terlalu ini makan gaji budak. Kok bisa? Makan gajinya budak. Makan gajinya botak ya. Iya. Iya kan palanya botak ya. Iya. Ya, istrinya Opik pintar ngaji. Apa itu? Ngabisin gaji. Aduh. Aduh, Pak Arianto di Bina Gria, selamat malam, nongol lagi nih. Iya, makasih Pak Arianto. Cuman gitu. Iya, Pak Arianto ini termasuk orang yang Overthinking nggak? Iya, mungkin di bidang ini. Dia peduli ke ini, Kang, nasib anak-anak. Iya, ya bagus sih. Kadang kalau dia melihat ada satu peristiwa tentang ada anak-anak yang dibully atau mungkin tentang anak-anak yang trauma karena pelecehan seksual, sangat berpikir sekali beliaunya ini Pak Arianto di Bina Gria. Yang apa sih orangnya kayak apa sih? Aku belum Ini lihat. sama kayak Ferdian. Oh itu ya. Bina Gria, Pak Arianto. Aktivis juga nih. Aktif dia. Aktif ya. Aktif Nomornya ya. aktif terus. Nomornya aktif terus ya, karena ini sih masa tenggangnya nggak pernah. Masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan kan sudah pakai Enfagra tadi. Aku kalau kamu bilang masa itu jadi ingat masa pertumbuhan itu loh. Itu kata yang paling melekat kan masa pertumbuhan gitu. Iya ya. Padahal ada loh masa Apa? lalu. Gitu. Masa lalu. Iya. Masa lalu bukan masalah gue, jadi terserah lu. Iya. Masa lalu. Masalah lu kan. Iya kan, bukan masalah bukan gue. masalah gue, bener Iya, ya. masa lalu. Iya. Masalah lu. Iya. Gue masalah gue. Iya lah. Lu gue. Iya. Tapi Emang gue udah masalah lu, gitu. Iya. Apa sih? Kamu ngapain sih? Iya. Ini terlalu berpikir keras. Iya. Overthinking. Overthinking. Di banyak hal. Betul. Ada lagi yang model overthinking modelnya gini apa ya dia aku tadi ingat pas kamu ngobrolin soal Pak Arianto itu yang apa sih aku lupa jadi hampir aku obrolin apa sih apa gini aja nih, Kang Ribut ke belakang dulu sebentar, mojok, barangkali ketemu di situ terus kesini lagi. Enggak, saya. Iya banyak sih ya orang-orang yang overthinking ketakutan ya sebenarnya yang overthinking yang buruk itu ketika kita akhirnya gara-gara overthinking itu kita jadi suasananya jadi cekam, khawatir, takut. Kalau overthinking kita itu bisa kita arahin ke positif, artinya sebagai jaga-jaga, kewaspadaan. Oke Bagus sih. itu ya. Ya tergantung situasi ya. Kita lihat kondisikan di mana nih. Tapi sering loh. Apa? Nggak tahu sih ya.
bener nggak sih para istri itu ketika nonton sinetron itu akhirnya jadinya overthinking? Punya karya puisi, cerpen, atau esai? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Akhirnya mengecek HP-nya suami. Yang gitu ya? Ya, itu yang dialami sama teman saya. Berarti istriku kemarin-kemarin gitu ya kali. Nah, itu terinfluence dari serial itu kayaknya tuh. Nonton nggak? Iya, enggak sih dia ikut Kan sekarang main di ngikutin TV, ngikutin serial dia. itu. Dia sempat ngikutin terus yang paling sering itu kan yang di TV ikan itu. Ikan terbang ikan itu. terbang. Ini si Rosa, aku menangis. Aku menangis.